Pada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari sekalian kita akan segera masuk dalam acara ibadah ini. Dan kita mau datang kepada Tuhan dan sekarang kita akan tundukkan kepala untuk kita bersama berdoa. Ucapan syukur terima kasih kami hatur persembahkan kepada Tuhan Yesus yang begitu baik dan sangat mengasihi kami. Sekaligus kami berterima kasih sepanjang hari Engkau sudah menolong, menyertai, bahkan memberkati kami. Sore hari ini Engkau himpunkan kami kembali untuk kami datang kepadamu membawa kehidupan ini, kehidupan yang banyak kekurangan dan kesalahan itu Tuhan, kiranya Engkau menolong, mengampuni, menyucikan hati kami, pikiran, pandangan kami, supaya kami bisa berlayak untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kami sangat mengundang hadirat-Mu, hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, bahkan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini pun kami menyerahkan diri sepenuh kepadamu. Alat yang kami gunakan ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah dan Tuhan memberkati, dan segala pekerjaan setelah bentuk apapun juga yang coba mengganggu ibadah ini, mengganggu peralatan-peralatan yang kami gunakan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati pakai para hamba-hamba-Mu, terutama dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Urapan yang sama Engkau nyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sambut ibadah ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita akan melakukan pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan
segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Jadi kita orang-orang yang menang, saudara. Menang atas dosa, menang atas segala masalah, persoalan yang sedang kita hadapi, saudaraku. Itu sebabnya biarlah kita tunjukkan sebagai orang-orang yang sudah menang, orang-orang yang sudah merdeka. Mari saudara sekalian, kita akan lanjut dalam satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Rohmu yang hidup, rohmu yang hidup. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu.
Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, biarlah hati kami buka untuk menerima jamahan daripada Tuhan. Sebab kami menyadari Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, tanpa jamahan dari Tuhan, maka kami pun tidak mampu berbuat apa-apa. Terutama untuk menghadapi masa-masa sekarang ini Tuhan, kami membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kasih-Mu. Itu sebabnya membuka hati kami yang seluas-luasnya ya Tuhan, menyucikan hati kami, sidang jemaat-Mu semua, untuk supaya hati yang terbuka untuk menyambut, untuk menerima hadirat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Selanjutnya kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkemurahan kepada kami semua sidang jemaat-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi kami sekalian pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi, menyatakan kekurangan kelemahan kami, dan penyucian itu terjadi, dan sampai sewaktu-waktu pembaharuan secara sempurna itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sama mulia seperti Engkau mulia adanya Tuhan. Terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini masih ada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau juga memberkati, dudukkan dengan baik untuk tetap merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya menyapa selamat sore, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, tidak terasa sekarang kita akan masuk tanggal 2. Hari ini tanggal 25 Mei, saudaraku. Ya, minggu depan kita sudah masuk dalam bulan Juni. Biarlah ya percepatan waktu ini juga mempercepat proses Tuhan untuk kehidupan kita, ya, untuk menyucikan hati kita, dan Dia datang kembali untuk menyempurnakan kita, ya, untuk supaya kita tidak membuang waktu. Aku besok ya saya akan menyampaikan, nanti saya akan ulangi lagi. Besok hari Kamis itu mestinya adalah ibadah doa dan penyembahan, saudaraku. Maka besok dialihkan untuk kita mengadakan ibadah perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Ya, tanggal 26 itu hari Kamis, besok itu, saudaraku, disertai dengan perjamuan suci, saudaraku. Dan saya mengundang kepada kita semua sidang jemaat yang saat ini mendengar firman Tuhan, mengundang untuk bisa hadir, sebab besok kita akan memulai, saudaraku, oleh pertolongan Tuhan, ya, untuk memulai ibadah tatap muka di gereja. Ibadah tatap muka di gereja jam 5:30 sore tepat mulai. Ya, tanggal 26 ini merupakan ibadah perdana setelah pandemi ini. Ya, mari kita gunakan, kita manfaatkan sekaligus untuk kita ibadah merayakan kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini yang bisa saya sampaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah selanjutnya nanti akan diumumkan pada ibadah besok atau ibadah hari Minggu, saudaraku, yang berkaitan dengan ibadah dan pelayan kita. Dan itu sebabnya ya, untuk pelayan-pelayan Tuhan, sidang jemaat, imam-imam semua boleh mempersiapkan diri untuk kembali beribadah, kembali melayani Tuhan. Biarlah kita minta rohnya Tuhan itu memenuhi kita, sehingga hati kita berkobar-kobar dalam beribadah, dalam melayani Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mungkin belum tahu berita ini,
Ya, saudara-saudara yang mendengar lewat ibadah pada ibadah PA ini bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain untuk kita bisa beribadah merayakan kenaikan Isa Al-Masih pada hari Kamis tanggal 26 itu jam 5:30 sore tepat. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Saudara sekalian, kita akan kembali dalam pemeriksaan kita dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Kita akan kembali membaca ayat yang ke-37 dan ke-38. Ini bagian yang ketiga, saudaraku. Ya, ayat yang ke-37 sampai 38 ini bagian yang ketiga, ya, yang berbicara tentang hubungan antara tuaian dan pemilik tuaian. Kemarin dalam ibadah minggu saya juga sempat menyinggung yaitu tuaian dan pekerja. Jadi tuaian itu gandum yang sudah menguning, gandum yang sudah matang. Tuaian itu maka membutuhkan pekerja. Ketika itu Tuhan mengatakan, atau sebaiknya kita akan membaca ayat yang ke-37, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-37. Begini bunyinya, maka katanya kepada murid-muridnya, ini langsung Tuhan berkata kepada murid-murid, yaitu calon untuk penerima tongkat estafet ini, saudaraku. Ini murid-murid ini adalah generasi-generasi kemudian yang akan melanjutkan tongkat estafet untuk memberitakan Injil, ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ini sedikit saya akan mengulang, saudaraku. Atau lebih baik saya membaca dulu. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi pemilik tuaian ini bukan saja dia yang berhak yang memiliki tuaian, tetapi dia juga berhak berkuasa untuk mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kemarin sedikit saya sudah menyinggung tentang tuaian dan pekerja, sebab Tuhan mengatakan tuaian banyak tetapi pekerja sedikit, ya, untuk mengingatkan kita pekerja ini adalah pekerja Tuhan. Pekerja ini tentu ini berkaitan dengan murid-muridnya Tuhan, adalah orang-orang yang biasa, bukan kebiasaan, orang yang biasa bekerja. Dia punya kemahiran, punya talenta atau karunia untuk bisa bekerja. Bekerja di sini saya tidak bermaksud bekerja untuk dunia ini, saudaraku, tapi bekerja dalam ladang Tuhan untuk menuai tuaian yang sudah menguning, yang siap untuk dituai. Tuaian ini juga bicara tentang jiwa-jiwa. Tapi tuaian ini juga berbicara tentang gandum. Nanti saya akan menjelaskan tentang gandum ini. Tapi ini tuaian ini juga bicara tentang jiwa-jiwa yang perlu dituai. Di hari-hari ini, saudaraku, ya, kita harus juga melihat keluar sana bagaimana, ya, tuaian itu memang siap untuk dituai. Ya, banyak orang-orang dari golongan dari apapun juga di hari-hari ini banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siap untuk menerima, ya, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Persoalannya adalah seringkali kurangnya tenaga, ya, kurangnya orang-orang yang mau dipakai Tuhan, saudaraku. Sebab ini pekerja orang yang sudah mahir sebetulnya, orang yang biasa bekerja. Artinya kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, sudah melayani Tuhan,
Nah untuk itu saudaraku, maka Tuhan katakan tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Biarlah setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan, siapapun kita, saudaraku, biarlah kita adalah kehidupan-kehidupan atau yang dimaksud oleh Tuhan pekerja-pekerja. Dan untuk itu kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, kita semua, untuk supaya kita mengambil suatu bagian untuk kita bisa bekerja, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, bekerja dalam ladangnya Tuhan. Tuhan berkuasa untuk mengirimkan. Kalau hati kita rindu untuk bisa melayani Tuhan, maka Tuhan bisa memakai kehidupan-kehidupan itu untuk dipakai Tuhan dengan heran. Banyak mungkin yang beralasan, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak mahir, aku nggak baik hidupku kayak begini, gini macam-macam, saku. Istriku begini, anakku begini, dan macam-macam alasan untuk kita bisa menolak ketika Tuhan menawarkan, ya, pekerja sedikit tapi tuai itu banyak. Ya. Saya sudah memberikan contoh suatu dalam perjanjian lama, panggilan Tuhan kepada Yesaya. Yesaya dalam pengakuannya dia juga bukan orang baik. Dan saya harus mengatakan saku, ya, kemarin saya sempat berdiskusi dengan teman-teman saya di kantor Johor, saya mengatakan begini, kalau kita nunggu baik, kapan kita melayani? Kalau kita menunggu nikah kita baik, kapan kita melayani? Kalau menunggu anak-anak kita mesti baik dulu, harus kita baru melayani, kapan kita melayani? Saya mengatakan yang penting sekarang, ketika Tuhan membutuhkan kehidupan kita dan kita siap, sedangkan kekurangan kita, masalah persoalan kita serahkan kepada Tuhan. Contohnya adalah Yesaya ini yang hari Minggu sempat kita baca, tapi saya akan ingin membaca ulang bagaimana pengakuan dari Yesaya ini dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Lalu kataku, celakalah aku, bilai aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Jadi najis bibir, perkataannya itu nggak benar, tidak jujur, dan banyak hal dia mengaku kepada Tuhan. Dan aku tinggal, bukan hanya dia juga najis bibir, tapi dia juga tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Semua bangsa, masyarakat yang sudah biasa mengatakan kata-kata yang tidak benar, tidak jujur, banyak dustanya, banyak nipunya, banyak hal ini yang dikeluhkan oleh Yesaya saat itu. Tetapi di satu sisi Yesaya mengatakan, aku najis bibir dan aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tetapi Tuhan izinkan untuk Yesaya ini mengatakan, namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Ini suatu contoh bahwa Tuhan itu berkuasa untuk bisa menolong, memakai, memilih, dan memakai siapapun asal kita mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak memperhatikan kita ini apa, siapa, latar belakang kita tuh kayak apa. Tuhan mampu dan sanggup untuk merubah, untuk mengampuni orang yang jahat, orang yang najis bibir sekalipun. Ayat yang ke-6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, ada api, bara yang diambilnya dengan spek dari atas mezbah. Bara itu, api itu diambil dari
atas mezbah. Bara itu mawa, saudaraku. Ya, bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi di sini kita bisa melihat yang bisa merubah kita itu ya bukan diri kita, bukan usaha kita, tapi upaya Tuhan. Dengan najis bibir itu Tuhan sentuh, ya, menyentuh dengan bara itu yang bara itu menyentuh bibir Yesaya ini, dan Alkitab mengatakan, maka kesalahanmu dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini saudaraku yang Tuhan tunjukkan. Dia yang mengampuni, Dia yang menghapus kesalahan kita, saudaraku. Ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, setelah diampuni, setelah kesalahan dihapus, saudaraku, maka Yesaya mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Ini merupakan suatu tawaran, pertanyaan buat kita. Siapa di antara kita yang mau dipakai Tuhan untuk menuai tuan-tuan itu, dipakai sebagai pekerja Tuhan untuk menuai tuan yang banyak yang siap untuk dipanen itu. Itulah jiwa-jiwa. Tuhan mau pakai setiap kehidupan kita untuk bisa memenangkan jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ayo, mungkin kita nggak dipakai dalam hal itu. Tuhan bisa pakai dalam bidang lain dalam gereja kita. Ada musik, ada pemain musik, ada backing vokal, ada pemimpin pujian, pelayan perjamuan suci, penerima tamu, bersih-bersih gereja dan semua. Ini semua ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Ini bagian tuaian yang siap untuk dituai. Ini saudara. Siapakah yang akan kuutus? Ya, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yang mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Maka Yesaya yang sudah dijamah oleh Tuhan ini, dia mengatakan, ini aku, utuslah aku. Ayo, setiap kita pada sore malam hari ini yang mendengarkan firman Allah ini, biar membuka hati kita. Besok kita akan memulai ibadah tatap muka. Pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang lalu sudah mengambil bagian dalam pelayan. Ayo tingkatkan yang belum, ayo masuk yang undur kembali kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan mau pakai kita. Ya, Tuhan mau pakai kita menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Bukan pekerja-pekerja gereja, bukan pekerja-pekerja pendeta, pekerja-pekerja Tuhan. Kenapa? Sebab Alkitab mengatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu. Ada yang bertanggung jawab kalau kita mau bekerja. Ada yang bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan. Dan jelas Alkitab mengatakan, jerih lelah kita tidak menjadi sia-sia kalau kita giat melayani Tuhan. Giat melayani Tuhan. Jangan kita, ya, justru di hari-hari akhir ini kita malah malas, atau cenderung kita tidak mau melayani. Tapi sebaliknya, ayo, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau diutus untuk Tuhan, untuk memberitakan Injil tentang keselamatan ini. Diutus untuk aku, disebutkan, ya, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Melayani buat Tuhan, bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Ayo,
siapkan mulai dari hati kita. Ya, hati kita yang disiapkan untuk kita bisa menerima perintah Tuhan. Kembali dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Jadi ini ada kaitannya tuaian dengan pekerja-pekerja. Sekarang saya akan langsung saja, yaitu hubungan antara tuaian dan empunya tuaian atau pemilik tuaian. Ini hal yang luar biasa, puncak daripada pengikutan kita. Yang pertama, bagian yang pertama, ya kita sedang dibangun hubungan kita sebagai seorang murid dengan seorang guru. Dan yang kedua, bagaimana kita juga diajarkan tentang supaya hubungan kita antara domba dan gembala itu baik. Tetapi dua hal itu, saudaraku, bisa terpisahkan. Kalau seorang murid dia sudah tamat, ya sudah, dia akan terpisah dengan gurunya. Demikian juga antara domba dan gembala. Kalau domba itu tersesat, terhilang, maka dia akan terpisah dengan gembala. Tetapi yang satu ini, kalau bicara tentang kepemilikan, itu tidak akan bisa terpisahkan lagi. Tuaian itu ada yang memiliki tuaian. Apa tuaian itu? Adalah gandum. Gandum ini wujud dari tuaian itu. Tadi saya mengatakan tuaian itu juga berbicara tentang jiwa-jiwa. Tetapi tuaian yang saya maksud adalah gandum ini juga kehidupan. Jadi gandum ini ada yang memiliki. Tuaian itu ada yang memiliki, yang namanya empunya, yang mempunyai tuaian itu. Ini merupakan suatu hubungan yang tidak terpisahkan lagi antara tuaian dengan pemilik tuaian. Tidak akan terpisahkan lagi. Ya, dalam satu ayat mengatakan yang empunya mempelai laki-laki adalah mempelai perempuan. Ini puncak. Nanti saya akan menunjukkan ada 3 yang menjadi miliknya Tuhan. Tapi saya ingin menunjukkan puncaknya, ini garis besar saja. Ya, puncaknya yang terbesar kepemilikan Tuhan itu adalah mempelai perempuan. Ya, puji Tuhan. Mempelai perempuannya. Dalam perjanjian lama, saudara, dituliskan bahwa Israel itu milik kesayangannya. Dalam perjanjian lama ini, Israel itu milik kesayangannya. Untuk Israel ini, saudaraku, ya, untuk Israel ini Yesus harus mati dengan 4 luka itu. 2 luka di tangan, 2 luka di kaki untuk Israel. Yesus sudah mati untuk Israel. Tetapi ternyata Yesus tidak mati bukan hanya untuk Israel, maka luka yang kelima, itulah luka yang ada di lambung ini, di mana serdadu Romawi mewakili bangsa kafir. Jadi 4 luka itu untuk Israel, dan kafir belum dapat bagian. Maka tentara Romawi ini, mewakili dari bangsa kafir, dia seolah meminta bagian keselamatan itu. Maka dengan tombaknya itu ditusukkan ke lambung Yesus, maka keluarlah air dan darah. Itulah cikal bakal permulaan lahirnya gereja Tuhan dari bangsa kafir. Lahirnya gereja bangsa kafir untuk apa? Untuk supaya juga memiliki bagian keselamatan itu. Nah, sekarang saya tadi mengatakan bahwa Israel itu
milik kesayangannya Tuhan. Jangan mengatakan kalau sekarang ini, wah ya sampai sekarang Israel belum terima Yesus. Ya memang. Itu sebabnya dengan penolakannya dia, maka kesempatan untuk bangsa kafir itu untuk mendapatkan menerima keselamatan. Yang intinya adalah untuk membuat Israel itu cemburu. Dan sampai sewaktu-waktu Israel kembali kepada Tuhan, ya kembali kepada Tuhan. Dan setelah itu Tuhan Yesus segera datang. Jadi sekarang ini sesungguhnya Tuhan sedang menunggu kembalinya Israel ini lewat bangsa kafir ini. Lewat kehidupan kita bangsa kafir untuk membuat hati Israel itu cemburu. Jadi kepemilikan ini saudaraku tidak bisa dilepaskan dengan bangsa Israel. Sebab dia milik kesayangannya. Dia milik kesayangannya. Mazmur pasal 135. Kita membaca dulu. Mazmur, kitab Mazmur pasal 135. Mazmur pasal 135, saudaraku. Mazmur pasal 135. Ya, nanti dalam kitab Keluaran juga begitu, saudaraku. Dia adalah milik kesayangan anak laki-lakinya, saudaraku. Pasal yang keempat, saudaraku. Mazmur pasal 135 ayat yang keempat. Ya. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Kita lihat ayat ini, saudara. Disebutkan Israel menjadi milik kesayangannya. Ini milik. Ini milik, saudara. Ya. Tapi bukan hanya itu. Israel ini juga disebutkan anak laki-lakinya. Anak ini miliknya orang tua. Miliknya bapak. Dalam Keluaran pasal yang keempat kalau tidak salah, saudaraku. Keluaran pasal yang keempat, saudaraku. Ya. Keluaran pasal yang keempat ketika Tuhan mengutus Musa, saudaraku, untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, maka Tuhan mengatakan kepada Musa untuk dikatakan kepada Fir'aun. Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-22. Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-22. Ya, begini bunyinya. Ini Tuhan yang berkata, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkan pergi, maka aku akan membunuh kamu, anakmu yang sulung. Dan ini fakta. Dan ini menjadi kenyataan dan benar-benar ya Fir'aun tanah Mesir, termasuk Fir'aun anak sulungnya mati binasa. Karena dia tegar hati tidak mau melepaskan bangsa Israel. Begitu mati semua anak sulung Israel, termasuk anak sulung Mesir, maksud saya maafkan, anak sulung Mesir mati semua, termasuk anak sulung dari Fir'aun ini, baru membiarkan Israel itu keluar. Ya, yang dimulai dengan Paskah itu, menyembelih binatang kurban itu. Paskah itu untuk tanda untuk keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ini penyebutan yang luar biasa. Dalam Injil Yohanes dalam Perjanjian Baru, saudara, maka juga disebutkan siapa yang percaya Yesus itu sebagai anak-anak Allah. Injil Yohanes pasal yang pertama, saudara, Injil Yohanes pasal yang pertama, kita membaca untuk kita bandingkan, saudara, dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama supaya kita mempunyai pegangan, saudaraku. Ayat yang ke-12. Ya, kalau dalam Keluaran disebutkan
Ya, Israel itu anak laki-laki, anakku yang sulung. Mazmur disebutkan dia adalah milik kesayangannya. Maka dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes dimulai dari penolakan umat pilihannya kepada Tuhan. Ya, mulai ayat yang ke-11 supaya nyambung, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Perhatikan, milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari sini kita bisa melihat, bahwa yang dimiliki oleh Tuhan, ilah tuwean itu ada kehidupan. Ini hubungan kepemilikan Tuhan. Ya, kepemilikan Tuhan atas miliknya. Dalam Injil Matius tadi, tuwean dan yang empunya tuwean. Lalu dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, pasal yang ketiga dilanjutkan, saku. Ya, saya harus menunjukkan ini. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Perhatikan baik-baik, saku. Ini yang saya sebutkan tadi. Hubungan antara tuwean dan pemilik tuwean. Ini hubungan yang tidak terpisahkan. Israel itu tidak akan pernah terpisahkan dengan Tuhan Allahnya. Kehidupan kita dari bangsa kafir, oleh karena kita percaya akan namanya, kita juga disebutkan anak-anak Allah yang adalah miliknya juga. Maka dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 9 ini disebutkan, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tidak ada yang namanya dalam Alkitab mempelai perempuan, ya, yang mempunyai mempelai perempuan juga tidak ada, itu lesbi, itu tidak ada. Tapi dituliskan yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki. Yang memiliki mempelai perempuan itu mempelai laki. Yang memiliki istri itu ada suami, bukan suami orang lain, atau bukan laki-laki yang lain. Ya, suami ini yang dimaksudkan suami adalah atas dasar pernikahan yang sah. Atas pernikahan yang sah, yang diakui oleh gereja, dibawa kepada Tuhan, yang juga diakui oleh pemerintah. Itu sebabnya saya selalu mengatakan kalau ada kehidupan yang menikah, setelah dapat surat petikan dari gereja, harus segera dilanjutkan. Jangan sekedar hanya petikan gereja di hadapan Tuhan, tapi juga harus di hadapan pemerintah, supaya nikahmu itu ada kekuatan hukum. Ada kekuatan hukum, nikahmu itu dilindungi oleh undang-undang. Saya selalu mengatakan itu, dan selalu saya menanyakan, apa sudah diurus itu? Yang terakhir ini, sudah selesai Pak, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini hubungan kepemilikan. Yang mempunyai mempelai perempuan itu mempelai laki. Yang punya istri itulah suaminya, bukan suami orang lain atau laki-laki lain. Itu sebabnya, ini merupakan puncak daripada kepemilikan Tuhan nanti, yaitu laki-laki mempelai perempuan ini, empunya mempelai laki-laki. Hubungan yang tidak terpisahkan. Hubungan yang tidak terpisahkan. Tadi saya menyinggung tentang tuwean. Apa itu tuwean? Itulah gandum. Gandum ini adalah kehidupan anak-anak Tuhan yang nanti lihat proses penyucian ini dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuannya.
jika dikaitkan dengan Injil Yohanes pasal 3, maka yang bunyinya yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Siapa yang mengatakan ini? Yohanes Pembaptis. Dan itu sebabnya lanjutnya ia harus makin besar, mempelai laki-laki ini semakin besar, Kristus mempelai laki-laki semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dia yang semakin besar dan kita semakin kecil. Merendahkan diri untuk supaya kita mengalami suatu pengangkatan bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Pada saat ini saya belum sampai pada puncaknya itu, saudaraku. Ya, tapi saya sudah mengarahkan kepada kita gandum ini ada kehidupan yang sudah dibentuk oleh firman Allah untuk dipersiapkan menjadi mempelai perempuannya, miliknya. Gandum ini miliknya, yang empunya gandum itu. Mempelai perempuan itu dimiliki oleh mempelai pria surga, yang sampai pada akhirnya nanti dia tidak akan terpisahkan lagi untuk selama-lamanya. Di mana aku berada, maka di situ pun kamu ada. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Ada 3 hal, 3 perkara atau 3 hal yang menjadi miliknya Tuhan. Jadi mempelai wanita itu milik yang paling tinggi. Itulah tubuhnya itu miliknya kepala yang paling tinggi. Maka di sini saya menyebutkan ada 3 perkara atau 3 hal yang menjadi milik Tuhan yang tidak boleh diganggu gugat. Pasti saudara sudah bisa menerka ini. Ya, pasti sudah bisa menerka saya akan bicara apa. Tapi tidak mengapa. Saya harus berbicara tentang ini. Sebab saya sudah minta kepada Tuhan, Tuhan sucikan hatiku dari perkara-perkara yang menyangkut kebutuhan, yang menyangkut ya, yang lain-lain. Saya minta Tuhan kosongkan hatiku. Jadi ada 3 yang menjadi miliknya Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Yang pertama ada persepuluhan dan korban khusus. Ini milik Tuhan yang paling kecil. Jadi jangan saudara mengira. Ya, ini tes case kita, ujian kita untuk sampai kita dimiliki oleh Tuhan. Maka kita diajar oleh Tuhan, tesnya kepada kita bagaimana soal persepuluhan dan persembahan khusus yang adalah miliknya Tuhan yang paling kecil. Ini coba kita bertanya. Nanti kita akan lihat. Ya, kita lihat Tuhan berbicara apa tentang persepuluhan dan korban khusus ini. Mungkin kita berkata begini, wah itu kan Taurat itu. Ya, karena tercatat dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga khususnya. Dalam kitab Bilangan pasal 18. Ya. Tetapi ingat, sebelum Taurat itu ada, sudah ada persepuluhan. Yaitu ketika Abram itu dia menang mengalahkan Kedorlaomer dalam Kejadian pasal 14 itu, maka dia bertemu dengan Melkisedek, imam Allah itu. Dan di saat itu Abram itu mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek ini
Dan Abraham ini sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau disebutkan itu Taurat, bukan Taurat. Jauh sebelum Taurat itu ada, hukum itu ada, persepuluhan ini sudah ada. Lalu dalam kitab Maliaki, jelas disebutkan di sana. Nah, saya akan menyebutkan ini. Tadi yang pertama, milik Tuhan yang paling kecil yang juga tidak bisa diganggu gugat itu adalah persepuluhan dan persembahan khusus. Atau mungkin sudah mengatakan, wah ini mulai pendeta. Kalau sudah begini, sudah bicara tentang perpuluhan. Karena dia butuh, dan ini, ya. Tapi saya harus mengatakan kepada saudara, berulang-ulang saya mengatakan, hidup saya tidak tergantung dari persepuluhan. Ingat itu baik-baik. Selalu saya mengatakan, hidup saya tergantung dari kemurahan Tuhan. Adapun persepuluhan itu hanya kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya kelola, untuk saya bisa mengatur, dan sekaligus memang saya ada hak untuk juga bisa menggunakan itu. Tapi saya selama ini lebih banyak saya gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kalau saja saya ini hidup tergantung dari persepuluhan, saudaraku, coba bayangkan. Ya, selama pandemi 2 tahun ini, kita semua dalam kekurangan, untuk hidup saja, untuk makan sudah tidak ada, ya untuk ibadah, untuk persembahan pun tidak, apalagi untuk persepuluhan. Sekalipun juga ada orang-orang yang aktif mengembalikan miliknya Tuhan, jemaat ya, khususnya juga di GKGM ini, beberapa orang yang setia mengembalikan miliknya Tuhan karena dia merasa digembalakan dan tergembala dalam penggembalaan di GKGM ini. Saya menerima. Ya, saya menerima dan saya nggak usah menyebutkan nama satu. Tapi orang-orang setia untuk mengembalikan miliknya Tuhan. Ya, kepada saya. Dan saya selalu mendoakan dia. Tetapi suatu perlu untuk diketahui, oleh karena persepuluhan dan korban khusus ini suatu, atau gara-gara itu suatu, bangsa Israel itu sempat terhilang. Ini bangsa Israel itu sempat terhilang. Ayo kita baca, kita akan buktikan. Maliaki pasal yang ketiga. Sebab ini urainya panjang satu, nanti saya akan harus menjelaskan ini supaya kita tidak salah dalam kita mengembalikan miliknya Tuhan. Milik Tuhan yang paling kecil ini dalam wujud harta benda itulah persepuluhan. Gara-gara persepuluhan dan persembahan khusus ini, bangsa Israel sempat terhilang. Ya, puji Tuhan. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-6. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini kata-kata ini perhatikan. Aku Tuhan tidak berubah, tetap sama dulu sekarang dan untuk selama-lamanya. Dan kamu Bani Yakub, itulah Israel, tidak akan lenyap. Itu Tuhan yang mengatakan. Upaya bangsa-bangsa, upaya negara dengan ini melenyapkan bangsa Israel tidak akan pernah berhasil sampai hari ini. Kenapa? Sebab Tuhan mengatakan, kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Tuhan juga tahu bangsa yang tegar tengkuk. Di zaman Nabi Maliaki ini, berapa ribu tahun sejak zaman kitab Keluaran Perjanjian Lama itu,
sejak zamannya Musa, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan mengatakan kembalilah kepadaku, artinya apa? Israel terhilang dan Tuhan mengatakan kembalilah Bani Yakub. Sekalipun Tuhan mengatakan tidak akan lenyap, dia terhilang. Bagikan domba yang terhilang itu. Ya. Ini yang terjadi. Tuhan mau Israel ini kembali kepada Tuhan. Kalau arti rohaninya, Tuhan mau untuk sidang jemaat Tuhan kembali kepada Tuhan. Yang lama acuh tak acuh. Ya. Tidak serius dalam ibadah. Dia terhilang oleh karena perkara-perkara yang lain, bukan hanya persepuluhan saja. Oleh karena masalah dan persoalan, terhilang dia. Di sini Tuhan mengatakan, kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Ini persoalan persepuluhan ini, saudaraku. Ini serius. Saya harus mengingatkan kepada kita semua. Ini bukan perkara yang mudah. Saya bicara tentang persepuluhan ini tidak sedang untuk mencari persepuluhan. Catat baik-baik. Saya menyampaikan firman Allah yang berkaitan persepuluhan ini untuk menyampaikan kebenaran Allah. Sebab apa? Tuhan ingin memiliki seluruh kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan menanyakan tentang miliknya Tuhan, yang paling kecil, maka Alkitab ini mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Menipu dalam hal apa di sini? Menipu dalam hal yang berkaitan dengan miliknya Tuhan, persepuluhan dan persembahan khusus. Saya lanjutkan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Saya akan belum melanjutkan ayat 10, nanti jika Tuhan izinkan. Kapan, saudara? Saya akan tunjukkan ini. Jadi, kalau kita simpulkan di sini, kalau kita yang dimiliki oleh Tuhan, dan nanti memang kita akan dimiliki sepenuh oleh Tuhan, saudara. Sebab ini nggak bisa terpisahkan. Bagikan tuan dan empunya tuan. Kita ini tuan dan Tuhan Allah itu yang empunya tuan, saudara. Ini nggak akan terpisahkan. Dia sebutkan, aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini selalu diingat oleh Tuhan. Tapi dalam hal ini, tadi saya mengatakan, Israel sempat terhilang oleh karena persepuluhan dan oleh karena persembahan khusus ini. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, kembalilah kepadaku. Aku akan kembali kepadamu. Dan Tuhan juga memberikan penegasan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Jadi, tidak mengembalikan miliknya Tuhan.
atau persepuluhan atau persembahan khusus itu sama dengan penipu Allah. Kita sedang menipu Allah. Biar kita jujur, mendapatkan koreksi mulai dari saya, dikoreksi oleh Tuhan, yang menyangkut miliknya Tuhan yang paling kecil ini atau persepuluhan ini, biar Tuhan koreksi. Kita semua sidang jemaat itu, saudaraku, kan menginginkan kerajaan surga, kan? Betul? Ya, kita mengikut Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat itu ingin untuk kita supaya kita masuk kerajaan surga. Semua. Tapi Tuhan mengatakan dalam kitab Maleakhi ini, kamu sudah menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Pertanyaannya, apakah ada seorang penipu itu tempat dalam kerajaan surga? Kita menginginkan kerajaan surga, tetapi kita penipu semua oleh karena kita tidak mengembalikan miliknya Tuhan. Persepuluhan. Ya, ada pertanyaan dalam perjanjian baru, saudara. Ada pertanyaan dalam perjanjian baru ini, saudara. Orang yang ingin mencobai Tuhan, saudara. Ya, dia mengatakan, bolehkah ya kita membayar pajak kepada pemerintah? Ya, yang lalu saya menyebut ada seorang tokoh agama yang dia memprovokasi rakyat, saudara, untuk tidak membayar pajak. Ini nggak benar. Ini jelas salah. Ya, bagaimana mungkin tidak membayar pajak kepada pemerintah? Kalau kita tidak taat kepada peraturan pemerintah, itu sesungguhnya kita sedang tidak taat terhadap Allah sendiri. Sebab pemerintah yang sah itu adalah wakilnya Allah di bumi. Dan pertanyaan ini muncul untuk menjebak Tuhan. Benarkah kita harus mengembalikan milik Tuhan, membayar persepuluhan? Nanti saya belum menjelaskan tentang bagaimana dan di mana. Ini baru, Ustaz. Ini baru. Hanya penyebutan kalau kita tidak mengembalikan miliknya Tuhan, persepuluhan itu disebutkan Alkitab, ya, namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini jelas clear ini. Tapi ternyata penipu-penipu ini menginginkan kerajaan surga. Tadi saya mengatakan muncul satu pertanyaan dalam perjanjian baru. Bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar? Coba dibaca Injil Lukas pasal yang ke-20. Injil Lukas pasal yang ke-20. Nanti saudara akan membaca semua, tapi saya akan membacakan sebagian saja. Ya, pasal 20 ayat yang atau lebih baik saya akan membaca ya. Ya, supaya tahu jalannya. Ayat 20 mulai. Lukas pasal 20 ayat 20 mulai. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Ini biang keroknya ini. Ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Ini tokoh-tokoh agama ini. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah.
apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau pemerintah atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini sama. Pemerintah dan Allah itu juga tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya Tuhan minta koin itu. Tunjukkan gambar apa itu. Dia katakan gambar kaisar. Kalau demikian, berikan kepada kaisar yang kaisar punya. Kepada Allah yang itu menjadi Allah, harus dikembalikan. Jadi dalam perjanjian baru pun juga dituliskan, sekalipun tidak diwujudkan dalam perkataan persepuluhan. Miliknya Tuhan, persepuluhan adalah miliknya Allah, haknya Allah. Apa yang jadi haknya kaisar, kepada pemerintah kita harus membayar, kepada Tuhan kita harus kembalikan. Jadi aneh, kalau kita mengatakan taat kepada Allah, tapi kita tidak mau bayar pajak, ngemplang pajak, itu aneh. Itu sama dengan kita melawan Allah. Saudara sekalian, ya, logikanya kalau kita kepada pemerintah saja yang kelihatan kita tidak mau, bagaimana kepada Allah yang tidak kelihatan? Nah, itu sebabnya tadi saya mengatakan dalam kitab Maliaki disebutkan, ya, kamu menipu aku. Dalam hal apa? Dalam persepuluhan dan persembahan khusus ini. Tapi anehnya penipu-penipu ini semua menginginkan kerajaan surga. Coba itu saudara. Penipu-penipu ini, siapa ini? Ini disebutkan orang Israel sekarang adalah jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Yang dia juga punya tanggung jawab. Kepada Allah berikan kepada Allah. Kepada kaisar berikan kepada kaisar. Tapi kita sudah disebutkan penipu, menipu. Padahal dalam Alkitab kita seorang penipu itu tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Coba ini menjadi koreksi buat kita. Jangan kita bermain-main dalam hal ini. Jangan kita bersandiwara. Jangan bersandiwara. Jangan kemudian ya status kita sebagai penipu ini membuat kita tidak mendapatkan bagian kerajaan surga. Belum terlambat. Sekali lagi, saya tidak sedang mencari persepuluhan, tidak. Saya menyampaikan kebenaran di sini. Ya, silahkan saudara kembalikan di mana saudara diberi makan di sana. Silahkan berikan di mana sudah digembalakan, tergembala di sana. Silahkan. Saya hanya menerima ya persepuluhan kehidupan yang digembalakan dan tergembala di gereja kita ini, di gereja Kristus Gembala Menanggal ini. Yang lain yang tidak ya dia merasa mendapatkan makan di lain tempat, monggo silahkan dia tergembala di sana, silahkan di sana. Itu sebabnya saya mengatakan, saya tidak sedang menekan atau mencari persepuluhan saudara. Sebab saya tidak hidup dari persepuluhan, dari kemurahan Tuhan. Ini yang saya yakini sampai hari ini. Coba kita baca 1 Korintus pasal yang ke-6, saudaraku. Ya, saya akan tunjukkan ini supaya kita terbuka hati kita. Jangan kita bersandiwara seolah-olah kita menampilkan sesuatu yang baik, padahal kita akan Tuhan tunjukkan lewat firman Allah ini, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6. Ya.
pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ya. Pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi penipu itu satu rang dengan seorang penyembah berhala. Satu rang dengan seorang yang berzina, pencuri. Sama. Saudara sekalian. Mungkin kita mengatakan begini, oh iya, kita mengatakan semua kok, saya mentaati firman Tuhan, iya. Tapi kalau dari semua kita mengatakan tidak menyembah berhala, tidak berzina, tidak mencuri, ya, tidak kikir, bukanlah seorang pemabuk, semua tidak. Tapi kalau kita Tuhan temukan menipu, itu sama dengan kita melanggar hukum. Yakobus, dia mengatakan, Yakobus pasal yang kedua, saudaraku. Yakobus pasal yang kedua. Suratan Yakobus pasal yang kedua, saudaraku. Ya. Yakobus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang kedua ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, 10 hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jika kita tidak berzina, kita tidak menyembah berhala, kita tidak membunuh, tidak mencuri, tetapi kalau kita menipu, tetap saja kita mengatakan tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Padahal semua tujuan kita anak-anak Tuhan itu adalah kerajaan surga. Itu sebabnya lewat firman Allah pada hari ini Tuhan sedang menguji. Sebab Tuhan ingin memiliki seluruh kehidupan kita. Tapi Tuhan menguji dengan miliknya yang paling kecil. Itulah persepuluhan dan persembahan khusus. Seringkali kita di situ. Ya, tapi seringkali kita mengatakan, Tuhan, kuserahkan seluruh hidupku dalam doa-doa. Tetapi di satu sisi, miliknya Tuhan yang paling kecil, kita tidak bisa menyelesaikan kepada Tuhan. Kita tipu-tipu, kita bersandiwara. Kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura lupa. Jangan. Masih ada waktu dan ada kesempatan siapapun kita. Ya. Kembalikanlah kepada kaisar yang kaisar punya. Kembalikanlah kepada Tuhan yang Tuhan punya. Jangan Tuhan menyebut kita penipu, ya kamu seluruh bangsa. Puji Tuhan. Biar ini menjadi koreksi buat kita. Biar pengikutan kita baik-baik. Atau kita beralasan begini, wah kalau saya harus kembalikan miliknya Tuhan, wah saya mau makan apa? Saudara, saya harus menunjukkan sekali lagi. Seringkali kita salah. Padahal yang benar adalah kalau kita mengembalikan miliknya Tuhan, kalau kita mendapatkan 10, saudara harus tahu itu. Miliknya Tuhan itu 1/10, persepuluhan, 1/10. Itu miliknya Tuhan. Kita masih punya 9. Lalu masih ada bagian orang lain.
Yaitu yang kita bisa persembahkan untuk persembahan khusus. Persembahan khusus mungkin ada kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan yang lain untuk membantu orang ini. Kurban khusus ini, pembangunan gereja atau apa, masih ada 8/10. Nah itu sebabnya, saudaraku, itu sebabnya kalau kita menganggap bahwa hidup kita ini ya dari 8/10 ini, saudaraku, makanya kita kekurangan dan kekurangan. Padahal sesungguhnya kalau kita mengembalikan miliknya Tuhan, persepuluhan itu kita kembalikan kepada Tuhan, maka justru persepuluhan itulah yang menghidupi kehidupan kita. Saya belum bicara tentang kemana kita harus mengembalikan itu. Nanti jika Tuhan izinkan minggu depan saya akan jelaskan itu. Ini seringkali kita lupa. Kita berpikir yang 9 atau 8/10 itu yang menghidupi kita. Bukan. Kalau itu anggapan kita semacam itu, tidak heran kita kurang dan kurang. Dan terus kekurangan, habis. Tetapi kalau kita mengembalikan miliknya Tuhan, ya sehingga Tuhan yang akan menjamin kita ada makanan di dalam rumah Tuhan. Ya, ada makanan di rumah Tuhan. Apa makanan di rumah Tuhan itu? Firman Allah itu yang akan menghidupi kita. Itu sebabnya biar kita membuka hati. Coba kita koreksi, kenapa kita kurang dan kurang dan kurang. Karena kita ketika Tuhan uji, kita tidak mampu dan kita tidak berdaya. Kita menganggap, ya, Tuhan tidak sanggup untuk memelihara kita. Itu sebabnya saya belajar ketika berkat itu datang, Tuhan memberkati, harus disisihkan dulu miliknya Tuhan. Jadi mengembalikan miliknya Tuhan itu bukan untuk supaya kita diberkati, tapi sebaliknya kita mengembalikan milik Tuhan itu sebagai ucapan syukur kita bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Ungkapan rasa syukur kita bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Bukan untuk mencari berkat, untuk sudah diberkati. Kalau kita mengembalikan miliknya Tuhan, Tuhan juga tahu kok. Alkitab nanti kalau kita baca seluruhnya dalam Injil, dalam Malaikat itu, bahkan tingkap-tingkap langit itu dibuka. Kalau tingkap langit itu dibuka, kita bisa melihat apa yang ada di belakang langit itu. Sampai sejauh itu. Ayo sekali lagi, saya berbicara ini tidak sedang untuk menjadi persepuluhan. Saya menyampaikan kebenaran Allah untuk supaya kita tidak disebutkan penipu Tuhan. Mulai kita belajar yang nampak, ya, membayar pajak, jujur kepada pemerintah, mengembalikan miliknya itu adalah bentuk persepuluhan di mana kita digembalakan dan tergembala. Sampai sewaktu-waktu kita dimiliki oleh Tuhan. Amin, saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, membuka hati kita, untuk kita mengerti di hadapan Tuhan. Dan kerajaan surga itu menjadi bagian kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Biar kita datang kepada Tuhan dengan segala kekurangan kita, ya, kepada Tuhan. Mari kita akan melakukan pujian. Bersamamu Bapa, kita tidak mau berpisah, sebab kita adalah miliknya. Milik yang paling besar, itulah kehidupan kita.
sehingga kerinduan kita untuk kita selalu bersama Tuhan. Bersamamu Bapa, kita persiapkan hati kita untuk tubuh dan darahnya Kristus. Haleluya. Musim hidupku tak pernah kau biarkan
anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami semua. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Lewat lawatan-Mu, lewat asuhan-Mu, Engkau sudah memberikan koreksi kepada kami. Dan sesungguhnya Engkau ingin dan rindu untuk memiliki kami sepenuhnya. Namun demikian Tuhan, kami gagal dan gagal ketika Engkau izinkan untuk kami belajar untuk mengembalikan milik-Mu yang paling kecil itu pun kami sudah tidak mampu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, ampunkan kekurangan kesalahan kami. Kesalahan kami Tuhan, kesalahan kami. Sebab Tuhan, kami merindukan kerajaan surga itu. Ayat firman Allah berkata kepada kami, seorang penipu tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Tuhan, kami semua tidak ada satupun. Kami sudah banyak menipu Engkau dalam segala perkara, khususnya yang menyangkut soal persepuluhan adalah milik-Mu yang paling kecil ini Tuhan. Ampunkan hamba, ampunkan seluruh sidang jemaat-Mu, untuk supaya kami benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sucikan hati kami untuk kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebab kami menyadari sesungguhnya kami ini adalah milik kesayangan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu yang besar ini, tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, dalam kehidupan ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan manfaatkan ini tubuh dan darahnya Kristus. Dan saya ingin menunggu kepada kita semua, ya bagi saudara yang sudah mempersiapkan diri, mari kita akan bersama-sama, ya bersama saya untuk kita akan mengangkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan sekarang kalau saudara sudah siap, angkatlah tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan kita dengarkan firman Allah. Angkat tubuhnya Kristus tinggi-tinggi. Ini makanan yang sesungguhnya, yang memberikan kelegaan, memberikan kepuasan, bahkan sampai membawa di dalam kerajaan surga. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat kedua tangan kita, berikan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau sudah menolong melawat kami Tuhan. Engkau lewat firman-Mu pada saat ini, Engkau sudah menyatakan kekurangan kesalahan kami. Kami mengaku Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan kesempatan kami kembali untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu.
Terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah PA pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua. Mohon perhatiannya untuk kita semua. Saudara sekalian, sekaligus ini merupakan suatu pengumuman atau pemberitahuan untuk seluruh sidang jemaat, baik yang di Didorejo, di Pondok Chandra, ya juga di Gunung Sari, aku juga terutama di GKGM dan sekitarnya, juga kepada saudara-saudara yang selama ini mengikuti siaran tunda, saudaraku ya. Jadi siaran tunda untuk besok yang biasanya itu ibadah doa dan penyembahan, besok itu ya dialihkan untuk ibadah peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya nanti ini merupakan suatu siaran langsung yang pertama, nanti saya akan mengirimkan linknya kepada saudara sekalian semua. Ya, kita akan nanti akan diberikan linknya supaya kita bisa membuka dan mengikuti siaran langsung, live streaming, ya. Dan ibadah ini dilaksanakan di gereja. Di gereja, saudara bisa ikuti ya lewat siaran langsung. Ini mohon doa dari sidang jemaat semua, ya supaya ini ibadah yang pertama ini dan bisa selanjutnya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan pandemi corona segera tidak ada dan kita bisa leluasa berkegiatan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Yang berkaitan dengan ibadah nanti, ibadah selanjutnya nanti akan diumumkan besok atau hari Minggu untuk supaya kita mengetahui. Ya, puji Tuhan. Doakan kita membutuhkan alat-alat untuk multimedia, untuk kita membutuhkan ya alat-alat tertentu untuk supaya digunakan ya untuk bisa siaran langsung ini. Kita masih berdoa dan menyiapkan semuanya itu untuk hal-hal itu ya. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biar Tuhan juga menyiapkan dananya ini ya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk bisa, sebab ini menyangkut kebutuhan pelayan kita bersama. Puji Tuhan ya, kita juga doakan ya saudara-saudara yang mengatur hal ini supaya ya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan pakai saudara-saudara yang terkait dengan ya masalah multimedia ini ya, kita doakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti kita berdoa untuk kita semua seluruh sidang jemaat dan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu oleh karena kebaikan, oleh karena pertolonganmu Engkau sudah nyatakan kepada kami semua. Berkat melimpah, biarlah berkat tetap dalam hati kami, memberkati kami dan menjadi berkat buat orang lain. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami menyerahkan acara ibadah khususnya besok dalam ibadah peringatan kenaikan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan firman-Mu Tuhan dan memberikan kerinduan hati jemaat-Mu untuk bisa beribadah bersama-sama. Ibadah tatap muka yang pertama di gereja. Tuhan, Engkau memberikan kerinduan jemaat-Mu dan Engkau tarik kembali, bawa anak-anak-Mu untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ibadah yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan juga kami serahkan ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat-Mu semua, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa sampai pun yang paling sepuh Tuhan, kami doakan, kami bawa kepadamu Tuhan. Jemaat yang biji mata Tuhan sendiri, Tuhan kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah membiarkan, sebab jemaat inilah kesayangan-Mu sendiri Tuhan. Dan kami yakin Engkau pasti memberkati atas segala kebutuhan keperluannya, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Tuhan berkati semua dengan limpahnya, terutama ibadah dan pelayanan dari anak-anak-Mu semua Tuhan. Yang dalam masalah persoalan juga kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan juga menolong. Terima kasih yang sakit Tuhan jamah, yang dalam pemulihan Tuhan sembuhkan sesempurna, dan bisa kembali beraktivitas terutama
bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih orang-orang tua kami yang akan memberikan semangat yang baru, hati yang berkobar-kobar untuk menanti kedatangan juga kami semua Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan memberkati, pakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, bahkan TNI Polri bahu-membahu untuk memikul tanggung jawab yang besar ini. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami. Hikmat akal budi yang dari Tuhan, sehingga kebijakan pemerintah pro kepada seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu, mengganggu bangsa kami. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Salam sehat buat kita semua. Amin.